TV. Polisi selidiki kemungkinan pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan cucu almarhum Mpok Nori. Pertimbangan polisi ini muncul usai memeriksa rekaman CCTV dan keterangan tersangka. Tiga hari pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju tempat pariwisata macet, termasuk di pintu tol Bogor Cianjur Sukabumi di Parung Kuda. Tempat wisata di Kota Garut seakan tak ada habisnya. Kali ini kami ajak Anda menikmati wisata sawah Lega Hegar. Hari Senin masih nuansa libur Lebaran. Apa kabar Anda hari ini, saudara? Selama 30 menit ke depan, kami hadirkan beragam informasi penting dan juga menarik dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Maido Pelfrina, langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dua orang wisatawan terseret ombak di pantai Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Satu diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dua orang wisatawan asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terseret ombak pantai Palabuhan Ratu, tepatnya di Pantai Karangnaya SBH. Saat kejadian, saudara, keduanya sedang berenang di pantai. Namun tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret korban ke tengah laut. Salah seorang korban berhasil diselamatkan penjaga pantai, sementara satu lainnya ditemukan tewas usai pencarian selama 3 jam. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu dan diserahkan ke pihak keluarga. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Said, usia 14 tahun, warga Parung Kuda. Kronologis kejadian, korban beserta temannya sedang bermain air di pantai Karangnaya, Cikakak. Setelah itu ombak besar datang dan korban hilang. Dan alhamdulillah pada pukul 17.00 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di radius kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Keberita lainnya, saudara, kecelakaan terjadi di ruas tol Solo Ngawi Karanganyar, Jawa Tengah. Satu penumpang meninggal dunia, sementara 2 lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 517-600A, Kecamatan Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar. Kecelakaan bermula saat mobil MPV kehilangan kendali lalu menabrak mobil di depannya. Tabrakan mengakibatkan mobil menabrak pembatas tol hingga terbalik. Akibat kejadian ini, seorang penumpang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Nabraknya dari barrier tengah terus nabrak gadril pinggir lari ke tengah lagi. Oh, itu mobil yang mana, Mas? Yang putih. Yang putih ya. Dugaannya apa, Mas, kalau dilihat tadi? Ngantuk, Pak. Ngantuk ya. Oh, tadi bawa berapa penumpang itu, Mas? Banyak. Kalau penumpangnya kalau nggak salah 3, Pak. 3 ya. Ya. Terus yang mobil yang hitam gimana, Mas? Yang mobil yang hitam kondisi orangnya cuma lecet-lecet. Lecet-lecet aja. Kami menghimbau bagi masyarakat yang melaksanakan mudik maupun berpergian untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Apabila capek, silakan untuk istirahat di rest area terdekat.
Saudara, jenazah cucu komedian Mpok Nori yang menjadi korban pembunuhan oleh mantan suaminya sendiri dimakamkan di TPU Pondok Ranggon. Polisi tengah menyelidiki adanya dugaan unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan ini. Jenazah cucu komedian Mpok Nori, Dwinta Anggari, dimakamkan pada Sabtu sore usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Almarhum diduga meninggal dengan luka pada bagian leher. Pembunuhan yang dilakukan oleh mantan suami korban ini diduga dilatar belakangi rasa cemburu tersangka terhadap korban. Kini, polisi tengah mendalami adanya dugaan perencanaan dalam kasus pembunuhan cucu Mpok Nori. Dugaan ini berdasarkan hasil temuan dari rekaman CCTV dan juga hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, di mana tersangka sempat rekam kamera CCTV keluar masuk dari rumah kos korban yang menjadi lokasi pembunuhan. Berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh, tim Subditreskrimum Polda Metro Jaya kemudian melakukan analisa kepolisian dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Tim kemudian bergerak untuk mengejar pelaku yang berupaya melarikan diri ke Pulau Sumatera. Pelaku berhasil kami amankan di Jalan Tol Tangerang Merak kilometer 68. Sedangkan pada pelaku pada saat penangkapan, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa paspor Republik Irak milik pelaku serta salah satu HP korban yang dibawa oleh pelaku. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pelaku, pelaku mengaku bahwa dia melakukan tindakan tersebut karena adanya rasa cemburu terhadap korban yang diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah kami mengamankan pelaku kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan juga nanti akan kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kasus tersebut. Setelah itu kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk mengirimkan berkas perkara ke JPU. Sebelumnya, cucu komedian almarhumah Mpok Nori, Dwinta Anggari, usia 37 tahun, ditemukan tewas di kamar indekos Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelaku pembunuhan di res area tol Tangerang Merak. Tersangka adalah warga negara Irak yang tak lain suami siri korban. Turun. Kuat kan? Sini turun. Turun dong, Fuad. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, arus lalu lintas di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat. Tercatat ada 7.000 kendaraan yang memasuki kawasan Puncak pada libur Lebaran hari ketiga. Kita tiba di segmen Mudik Gesit, saudara. Hari ini antrean kendaraan masih terjadi di exit tol Parungkuda Sukabumi. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta didominasi menuju kawasan wisata. Arus lalu lintas dari exit tol hingga jalur arteri Sukabumi Bogor padat. Ribuan kendaraan dari pintu tol Parungkuda hingga jalur arteri nasional Sukabumi Bogor. Kepadatan terjadi dari malam hingga siang ini. Mereka didominasi wisatawan dan juga para pemudik lokal yang hendak berwisata ke pantai Palabuhan Ratu dan juga kota Sukabumi. Kemacetan terjadi akibat pertemuan arus dan juga penyempitan jalan. Pengendara mengaku terjebak hingga 1 jam. Kemana Pak? Dari Bogor ke Sukabumi. Oke, berarti apa, wisata atau mudik?
Mudik ya. Oke. Nah, Pak, itu titik macetnya tadi di mana, Pak? Pas keluar sini, keluar gerbang yang ini. Oh, keluar gerbang ini ya. Oke. Kalau dari jalur tol sebelumnya lancar? Lancar. Jadi macetnya pas keluar tol aja. 1 jam sih, baru 1 jam. Tadi 1 jam? Ya dari rumah jam berapa? Jam 8, sekarang masih udah jam 9 lebih masih di sini. Di sini ya? Iya. Nah, sebagai pengguna jalan, apa harapannya? Ini mudik ya? Iya, Pak mudik. Apa harapan pengguna jalan nih? Harapannya jalan tol itu cepat beres sih, Pak. Sementara itu, saudara, arus lalu lintas di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat. Tercatat ada 7.000 kendaraan yang memasuki Puncak pada libur Lebaran hari ketiga. Selepas keluar pintu tol Ciawi mengarah Simpang Gadok menuju Puncak, terjadi antrean panjang kendaraan. Sebagian besar didominasi kendaraan dari Jakarta. Untuk mengurai kepadatan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way atau satu arah ke Puncak yang dilakukan secara situasional. Berdasarkan data sementara, jumlah kendaraan yang memasuki Puncak pada libur kali ini mencapai 7.000 kendaraan. Jumlah ini meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Terjadi peningkatan arus lalu lintas bagi pengendara yang ingin melaksanakan wisata ke jalur Puncak. Dibandingkan dengan hari kedua kemarin, peningkatan arus kendaraan per jam 8 meningkat sekitar 1.000 kendaraan. Untuk itu, Satlantas Polres Bogor mempersiapkan 200 personil yang sudah tergelar di sepanjang jalur Puncak untuk melaksanakan proses one way. Kita pantau arus balik Lebaran di Senin sore ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gufron Lamataha di Makassar dan juga juru kamera Nila Rustam dari Maros ya, dari bandara. Kemudian juga ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juga juru kamera Gahniar Febrian dari Cileunyi, Jawa Barat. Kita akan ke Maros terlebih dahulu. Gufron, bagaimana situasi arus balik Lebaran di Bandara Sultan Hasanuddin? Apakah semakin padat bandara? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Kalau di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, kepadatan ataupun juga penumpang yang berada di Bandara Sultan Hasanuddin ini masih terlihat seperti normal dan biasa. Tidak terjadi kepadatan ataupun juga penumpukan penumpang di counter-counter check-in. Namun memang dari manajemen atau pengelola bandara sendiri mengatakan hari ini mungkin masih landai karena sudah memasuki hari pertama arus mudik dari Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar, dan puncak arus baliknya ini akan diprediksi jatuh pada tanggal 28 Maret 2026 sehingga memang dari bandara ataupun juga manajemen Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan mengatakan bahwa untuk mengantisipasi jumlah arus balik ini, mereka memprediksi penumpangnya akan lebih banyak dibandingkan puncak arus mudik di minggu lalu. Kalau kita lihat data yang kami dapatkan untuk arus balik ini, diprediksi puncaknya akan berada pada 28 Maret 2026 dengan estimasi penumpang mencapai 39.225 penumpang. Sedangkan kalau kita berkaca pada arus mudik minggu lalu, ini estimasi rata-rata penumpang per hari ini bisa mencapai 36.000. Ada kurang lebih 3.000 perbedaan jumlah penumpang yang nantinya diprediksi akan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada saat puncak arus balik Sabtu 28 Maret 2026 nanti. Oleh karena itu, dari pihak bandara bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya ada TNI Polri, terus kemudian juga dari BMKG, Dinas Kesehatan, mendirikan posko angkutan lebaran di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk bisa mengurai kepadatan di counter-counter check-in dan juga pada saat kelonjakan penumpang di hari arus balik 28 Maret nanti. Tentunya bukan hanya saja melayani ataupun juga memberikan informasi terkait cuaca dan juga informasi penerbangan kepada penumpang, namun posko arus lebaran ini juga beroperasi selama dari arus mudik 13 Maret hingga nantinya puncak arus balik di 28 Maret 2026, dan ini beroperasi selama 24 jam. Tentu saja ini akan diharapkan memberikan kenyamanan gitu ya, dan informasi tambahan kepada penumpang, dan diharapkan bisa segera ke bandara lebih cepat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Bella.
Ya, terima kasih dari Maros. Kita bergeser ke Cileunyi, Jawa Barat. Ada Maidop di sini. Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi jelang petang ini? Ya, Maidop dan juga saudara, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi saat ini masih terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya kemacetan yang panjang maupun penumpukan kendaraan yang signifikan, sehingga bagi para pengendara yang ingin melintasi gerbang tol Cileunyi menuju ke Jakarta ataupun Buah Batu Bandung ini masih dapat melintasi dengan situasi yang relatif aman dan juga lancar, Maidop dan juga saudara. Namun perlu diketahui juga, Maidop dan juga saudara, jika kita berbicara mengenai beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sekitar pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, ini memang sempat terjadi kepadatan di area gerbang tol Cileunyi yang diduga dikarenakan ada pengendara yang mungkin belum melakukan top up saldo uang elektronik, sehingga menyebabkan kepadatan terjadi di area gerbang tol, tepatnya di gardu tol Cileunyi. Namun juga kepadatan ini cepat terurai begitu kendaraan memasuki gerbang tol Cileunyi, kondisi arus lalu lintas kembali normal dan lancar kembali. Dan mengingat kita juga memasuki periode prediksi puncak arus balik yang diprediksikan akan terjadi mulai hari ini sampai dengan hari Rabu 25 Maret 2026 mendatang, dari pihak Jasa Marga juga sudah mengantisipasi hal ini, mempersiapkan untuk memasuki periode puncak arus balik yang dimana sudah menyiapkan 8 gardu tol yang dioperasikan, yang dimana 7 gardu tolnya ini akan dioperasikan bagi para pengendara dari Garut, Tasikmalaya, Nagrek, dan juga Sumedang menuju Jakarta. Sedangkan untuk 1 gardu tolnya ini dioperasikan untuk arah sebaliknya dari Jakarta atau Buah Batu Bandung keluar exit tol gerbang tol Cileunyi. Dan memang walaupun kita juga sudah memasuki prediksi periode puncak arus balik yang juga bertepatan dengan pasca Lebaran hari ketiga, namun kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, ini memang ternyata terjadi peningkatan volume kendaraan, namun tidak terlalu signifikan, yang dimana kalau kita berbicara mengenai kemarin hari Minggu Senin 22 Maret 2026, ini ada sekitar 39.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cileunyi menuju Jakarta, yang dimana normalnya ini ada sekitar 33.000 kendaraan, sehingga memang ada terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak terlalu signifikan. Kemudian juga dari pihak Jasa Marga ini terus menghimbau para pengendara untuk memastikan saldo uang elektronik ini cukup untuk melintasi gerbang tol Cileunyi agar tidak menyebabkan kepadatan terjadi di gardu tol. Kemudian juga dari pihak Jasa Marga terus menghimbau jika para pengemudi merasa kelelahan untuk tidak beristirahat di pinggir bahu jalan tol, dikarenakan ini juga beresiko bagi faktor keselamatan. Jika memang pengemudi atau pengendara ini merasa lelah begitu, maka dapat pergi ke rest area, istirahat di posko istirahat terdekat, yang dimana kalau dari gerbang tol Cileunyi ini adalah rest area terdekat terdapat di kilometer 147 yang berjarak kurang lebih 24 km dengan durasi 30 atau 31 menit jika melaju dari gerbang tol Cileunyi dengan kondisi arus lalu lintas yang ramai, yang lancar, Maidop. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juga juru kamera Ganiar Febrian dari Cileunyi, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Gufran Lamataha dan juga juru kamera Nila Rustam dari Maros, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali, kawan-kawan. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami akan ajak Anda menikmati wisata sawah lega Hegar di Garut, Jawa Barat. Bangunan rumah di lokasi padat penduduk terbakar di Kelurahan Kebun Keling, Kota Bengkulu pada Minggu siang. Salah satu bangunan yang terbakar merupakan rumah yang difungsikan untuk sekolah PAUD. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik, salah satu rumah yang sudah lama ditinggal. Tembok pagar rumah warga di Jambi roboh saat hujan deras mengguyur wilayah itu. Reruntuhan tembok setinggi 2 meter menimpa mobil pemilik rumah.
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi mobil yang tertimpa. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu pagi. Sejumlah lansia dievakuasi dan warga terpaksa beraktivitas menggunakan perahu karet. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam rumah ibadah. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Cipinang karena air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Saudara, di tengah suasana liburan kota Garut, wisata Sawah Lega Hegar menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk mengisi waktu bersama keluarga. Untuk mengisi momen liburan, pengunjung dapat menikmati wisata Sawah Lega Hegar di Garut, Jawa Barat yang menyuguhkan berbagai wahana menarik. Wahana menarik di Sawah Lega Hegar banyak menawarkan wisata edukatif seperti wisata air dan mini zoo yang juga bisa memberi makanan langsung kepada hewan. Ada juga wahana yang menjadi daya tarik utama, yaitu Rainbow Slide yang banyak diminati pengunjung. Selain Rainbow Slide, tersedia berbagai permainan ramah anak seperti jungkat-jungkit dan area playground. Bagi pengunjung yang mencari aktivitas lebih menantang, terdapat wahana perosotan ban dan trampolin. Salegar ini alhamdulillah kita sudah wisata di tahun 2022 pasca Covid. Wisata kita ada wahana basah dan juga wahana kering. Tadi sudah main ya Mbak ya? Udah dong. Baik. Ya, ada kolam renang, kemudian yang terbaru ada playground, sama sekarang ada extension ke mini zoo. Ya, seperti itu. Mini zoo-nya nih ada binatang apa aja nih Kang? Baik. Ada kerbau albino. Oke, seperti Mbak lihat, pertama ada kerbau albino, kemudian sebelah sana ada domba, ada beberapa aviari, kemudian ada beberapa ular. Ular, ada ular piton. Kang Budi, boleh dijelasin nggak Salegar ini sebenarnya letaknya di mana? Gitu? Baik, Sawah Lega Hegar terletak di Jalan Raya Cihuni Cibatu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Kehadiran beragam wahana ini memberikan pilihan hiburan bagi berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Suasana alam yang asri menjadikan tempat ini nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tim Liputan Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Informasi dari lokasi wisata di Garut tadi sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.